Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Prihatini Novianingrum Ramadhani dengan NIM 2602306073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah studi kasus penggunaan analisis big data, khususnya bagian visualisasi, yang akan membahas tentang analisis omset dan pendapatan sebuah rumah makan atau restoran franchise. Di sini periodenya yaitu 2018 hingga 2023. Jadi, pada dasarnya, rumah makan franchise ini ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan bisnis mereka, dan mereka ingin menggunakan big data untuk bisa mendapatkan insight tersebut. Di sini kita akan membahas tentang total omset per tahun, rata-rata omset, omset tertinggi dan terendah bulanan di tiap tahunnya, kemudian pendapatan per semester, yaitu semester 1 vs semester 2, berarti dari Januari hingga Juni, dan juga semester 2-nya itu dari Juli hingga Desember. Dan yang terakhir adalah tentang estimasi pendapatan perusahaan yang nanti akan dihitung 20% dari omset yang ada. Oke, untuk teknik visualisasi datanya sendiri, nanti kita akan melihat beberapa visualisasi data. Yang pertama itu ada line chart yang menggambarkan time series trend untuk melihat pertumbuhan omset dari tahun ke tahun. Line chart ini dipilih karena memang baik sekali dalam bisa menggambarkan pola naik turun suatu data atau tren suatu data. Kemudian ada juga di sini combo chart atau di sini nanti bakal bar sama line chart dijadikan satu visualisasi gitu. Untuk kebayangnya nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Dan ini digunakan untuk melihat hubungan omset dan pendapatan, yaitu 20% dalam satu grafik. Kenapa kita gabungan menjadi satu? Supaya lebih memudahkan dalam melihat beberapa metrik dalam satu visualisasi. Kemudian selanjutnya ada range chart yang nanti akan digambarkan dengan Gantt chart yang menampilkan range omset bulanan dari yang tertinggi hingga terendah dalam satu tahun. Gantt chart ini dipilih karena bisa menampilkan stabilitas omset yang kita punya, jadi kita bisa melihat apakah nilainya fluktuatif atau tidak. Kemudian ada stack bar chart. Di sini nanti kita akan melihat bar chart yang ditumpuk-tumpuk begitu untuk melihat proporsi suatu penyusun atau suatu elemen terhadap total keseluruhan. Jadi nanti kita bisa melihat kontribusi semester 1 ke semester 2 terhadap omset per tahun. Untuk tools visualisasi sendiri, sebenarnya ada beberapa tools yang bisa digunakan, termasuk Power BI, Python, dan juga Microsoft Excel. Tapi di sini saya menggunakan Tableau untuk melakukan visualisasi. Selanjutnya adalah data. Data yang akan kita gunakan dalam kasus ini adalah data simulasi atau data dummy yang terdiri dari tanggal yang dalam bentuk tipe data date, kemudian tahun, bulan, dan juga omset per bulan. Tahun dan bulan ini kita pisah agar bisa melakukan analisis pada tingkat level yang berbeda. Jadi kalau tahun ini seperti untuk ringkasan, atau kalau bulan ini nanti bisa kita gunakan untuk analisis musiman semester 1 dan semester 2. Sehingga analisisnya jadi lebih mudah. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo untuk visualisasi yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini saya sudah membuka halaman tabelnya. Di sini kita punya beberapa visualisasi. Yang pertama adalah omset buyer, di mana kita bisa melihat tren dari omset yang terima atau dihasilkan oleh si rumah makan tersebut setiap tahunnya. Kalau kita lihat di sini awalnya dia naik ya, kemudian ada tekanan gitu ya, dia turun omsetnya cukup jauh menjadi 3 miliar, padahal sebelumnya di 6 miliar. Tapi setelah di tahun 2020 dia cenderung naik. Berarti dapat kita tarik kesimpulan gitu ya, kalau si rumah makan ini sempat mengalami kesulitan di tahun 2020, tetapi berhasil untuk recovery dan memperbaiki penjualannya bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya dan terus membaik sampai tahun 2023. Dan selanjutnya kita punya omset and revenue buyer yang sebenarnya ini cukup sama dengan chart sebelumnya, cuma digambarkan dalam bar chart dan ditambah dengan line chart yang menggambarkan pendapatan yang sudah dihitung sebanyak 20% dari omset di tahun tersebut. Jadi melalui chart ini kita bisa melihat bahwa pendapatan akan selalu searah dan juga proporsional dengan omset yang didapatkan oleh si rumah makan. Dan melalui dua chart dalam satu view ini juga manajemen jadi bisa mengetahui bahwa naik turunnya omset itu tidak hanya akan mempengaruhi penjualan si rumah makan tersebut, tetapi juga akan mempengaruhi pendapatan rumah makan yang mana akan mempengaruhi ekspansi dan juga operasional dari rumah makan tersebut. Selanjutnya kita punya omset versus average omset per tahunnya. Seperti yang kita tahu bahwa penjualannya itu turun di 2020 dan di 2021, 2022, sampai 2023 itu naik. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya, itu sama, dia cenderung naik ya, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi dia rata-ratanya juga ikut naik. Itu tandanya bahwa kinerja kenaikan omset dari rumah makan ini bukan hanya dari fluktuasi suatu periode tertentu, tapi memang dari kinerja setiap periodenya yang semakin membaik.
Selanjutnya kita punya proportion of omset by semester. Jadi gabungan semua ini adalah omset bulanan yang digabungkan menjadi satu tahun gitu ya. Kemudian di sini kita bagi dua menjadi semester 2 dan semester 1 untuk melihat proporsinya. Dan setelah kita visualisasikan, ternyata semester 2 ini cenderung memiliki proporsi yang lebih tinggi walaupun selisihnya tidak terlalu banyak, tapi dia konsisten lebih tinggi dibanding di semester 1. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan ada pola musiman terhadap penjualan si rumah makan franchise tersebut. Nah, dari situ manajemen bisa melakukan aksi, bisa mengambil langkah untuk meningkatkan promosi atau memperkuat strategi penjualannya untuk bisa memaksimalkan penjualan di semester 2 lagi sehingga lebih banyak lagi penjualannya atau sebaliknya dia bisa memberi fokus ke semester 1 agar penjualannya lebih baik. Selanjutnya kita di sini punya range monthly omset yang menggambarkan stabilitas pendapatan omset di rumah makan tersebut di setiap bulannya pada setiap tahunnya gitu. Jadi maksudnya dari setiap bulan itu minimal paling kecil itu dapat omset berapa sih dan paling gedenya itu berapa sih. Nah, kenapa kita menggunakan Gantt chart? Karena di sini kita bisa melihat range-nya, fluktuasinya yaitu dari panjangnya si kotak ini. Jadi kalau di sini min-nya ternyata di angka 700 miliar, kemudian high-nya atau maksimal pendapatannya itu di melebihi 900 miliar itu berarti kan fluktuasinya tinggi ya. Sedangkan sebaliknya kalau si kotaknya ini pendek, dia minimal itu ada di 440-an miliar ya. Kemudian tingginya di 580 miliar sekian. Jadi ini tuh bisa dilihat kalau di tahun 2019, 2018 ini cukup stabil pendapatannya, tapi di 2023 ini cukup berfluktuatif, yang artinya pada bulan tertentu bisa dikit banget ya, atau bisa sebaliknya tinggi banget. Ya walaupun kalau dilihat bagian minimal dari tahun 2023 ini tetap tinggi banget gitu ya, berada di angka 700 miliar. Dari visualisasi tadi, setidaknya ada beberapa insight yang bisa diambil sebagai kesimpulan nih. Yang pertama, bisnis RM franchise ini atau rumah makan franchise ini ternyata memiliki tren pertumbuhan yang baik pada akhir-akhir periode tahun ini, yaitu dari 2021 hingga 2023. Karena mereka cenderung naik dan naiknya itu cukup signifikan. Dan tapi mereka tetap memiliki periode risiko karena pada tahun 2020 sempat mengalami tekanan dan mengalami penurunan yang cukup tajam juga. Oleh karena itu, perusahaan atau si pihak rumah makan franchise ini perlu menyiapkan strategi mitigasi agar apa yang terjadi pada tahun 2020 tidak berulang kembali. Contohnya adalah mungkin dengan penguatan layanan delivery, efisiensi biaya operasional, dan juga membuat cadangan kas yang lebih banyak. Insight yang kedua adalah terdapat dominasi kontribusi semester 2, yaitu penjualan yang menghasilkan omset lebih tinggi pada bulan Juli hingga bulan Desember, yang mengindikasikan adanya pola musiman, sehingga perencanaan stok, tenaga kerja, dan strategi promosi sebaiknya difokuskan menjelang paruh kedua, agar momentum penjualan dapat lebih dimaksimalkan. Kemudian, yang terakhir adalah pendapatan perusahaan kan ditetapkan sebanyak 20% nih dari omset. Nah, maka peningkatan omset akan otomatis meningkatkan pendapatan dan memperkuat kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Tapi, kestabilan omset tetap perlu dijaga agar operasional dapat direncanakan dengan baik dan pertumbuhan bisnis tidak bersifat sementara. Sekiranya seperti itu pembahasan visualisasi analisis big data pada kasus RM franchise ini. Big data sangat membantu gitu ya untuk bisa mengambil keputusan yang lebih baik, lebih cepat dan juga lebih akurat karena berdasarkan data historis yang benar-benar terjadi sehingga perusahaan atau rumah makan franchise ini bisa mengambil langkah yang lebih tepat untuk memitigasi hal buruk sebelumnya atau merencanakan strategi yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, saya rasa cukup. Bila ada kesalahan penjelasan atau kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.